Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan kembali beradu gagasan dalam debat ketiga yang mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik di laut maupun di darat. Sehingga keamanan Indonesia adalah pondasi bagi kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Dan keamanan ini tak hanya mengenai kekuatan militer, tetapi juga diplomasi yang memegang prinsip perdamaian dunia, saling menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Selain itu, sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia berkomitmen terus menjalin kerjasama secara regional dan internasional untuk mengatasi permasalahan bersama. Seperti konflik batas negara, pencurian sumber daya alam laut, perompakan, terorisme, dan perdagangan manusia. Karena itu, calon pemimpin masa depan Indonesia harus dapat meningkatkan keamanan dan pertahanan untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia. Debat ketiga akan dimulai pada minggu ini. Tema yang akan diangkat adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Deretan nama-nama panelis telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Para panelis debat capres akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk ketiga capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Mereka diantaranya adalah Angel Damayanti, Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Visipol Universitas Kristen Indonesia. Kuri Maharani Safitri, Dosen Hubungan Internasional, Ahli Kajian Pertahanan dan Ahli Teknologi Universitas BINUS. Evi Fitriani, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Hikmah Hanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Imade Andi Arsana, Ahli Aspek Geospasial Hukum Laut Universitas Gajah Mada. Ian Montratama, Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Ahli Keamanan dan Pertahanan Universitas Pertamina. Iren Hiraswari Gayatri, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional. Philips J. Vermont, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia dan Senior Fellow CSIS. Erwidia Setiabudi Sumadinata, Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Pajajaran. Kusnanto Anggoro, Pakar Keamanan Universitas Pertahanan. Laksamana TNI Purnawirawan Marsetio, Kepala Staf Angkatan Laut 2013-2014 dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan. Dua nama terakhir menjadi sorotan karena berasal dari Unhan yang di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan yang saat ini dipimpin Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 2. Nama panelis ini kini telah disepakati oleh masing-masing tim pasangan calon capres-cawapres. Para panelis akan menjalani masa karantina sehingga daftar pertanyaan tak bocor sebelum debat dimulai. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum menetapkan 2 moderator yang akan memandu debat capres ketiga yang akan digelar di Istora Gelora Bung Karno 7 Januari mendatang. Keduanya adalah jurnalis sekaligus news anchor iNews TV Anissa Dasuki dan jurnalis senior sekaligus pemimpin redaksi GTV Aryo Ardi. Nama Anissa Dasuki sebenarnya tidak asing lagi dalam dunia pemilu karena pernah menjadi moderator dalam debat Pilpres 2019 lalu berpasangan dengan Tommy Cokro. Anissa juga menjadi moderator pada sejumlah pemilihan gubernur di tanah air. Sama dengan Anissa, nama Aryo Ardi juga sudah dikenal di dunia jurnalis televisi. Sebelum menjabat sebagai pemimpin redaksi GTV, Aryo Ardi sempat menjadi news anchor di sejumlah televisi swasta nasional. Ribuan masyarakat di Kota Denpasar antusias menghadiri Creative Fun Walk dan deklarasi pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dalam kegiatan itu, Ganjar hadir secara virtual melalui telepon video. Ganjar menyapa masyarakat yang hadir serta memberi semangat kepada para pendukungnya di Bali.
Bali selalu memberikan, Bali kami menyampaikan terima kasih. Bali selalu memberikan semangat untuk Indonesia. Bali selalu memberikan optimisme dan Bali sangat kompak. Dalam situasi apapun kita selalu tegar. Di Denpasar, PDIP menargetkan kemenangan Ganjar mencapai 72%. Sedangkan di tingkat provinsi, pasangan nomor 3 ini ditarget 95%. Dan semangat semua Bapak. Calon Wakil Presiden yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD, mendapatkan sambutan dari ribuan santri saat berkunjung ke pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Kedatangan Mahfud tersebut untuk mengikuti haul ke-14 Presiden ke-4 RI, Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dalam kesempatan ini, Cawapres nomor urut 3 ini mengingat saat masa dirinya dilantik oleh Gus Dur sebagai Menteri Pertahanan satu-satunya dari sipil. Selain itu, Mahfud juga mengenang saat Gus Dur wafat di mana seluruh lapisan masyarakat berduka atas kepergian Gus Dur. Di situ ribuan orang sudah menutupi jalan. Semua lantai rumah sakit itu penuh sambil menangis larung-larung. Kemudian ketika Gus Dur dibawa pulang ke Cianjur, di pinggir jalan orang berteriak-teriak terus Gus Dur, Gus Dur, Gus Dur. Paginya saya ikut pesawat kepresidenan bersama Pak SBY terbang ke Surabaya mengantar jenazah Gus Dur yang kemudian bersemayam di sini di depan Pak Gus sekalian dan di samping kanan saya ini. Mulai dari Juanda sampai ke Tebu Ireng, orang di pinggir jalan berkumpul, ada yang menangis, ada yang bertahlil, ada anak sekolah mengangkat bendera merah putih berteriak Gus Dur, Gus Dur, Gus Dur. Pak Mahfud sampai jadi menteri di kabinet saya ya? Oh iya Gus. Menteri apa Gus? Menteri Pertahanan. Pertahanan Gus, kata Pak Mahfud. Karena beliau berbesar undangan negara dipikir ilmu pertahanan, dan pertahanan. Nah, ada dua asalnya, yaitu Pak Mahfud menjadi bosnya Barat, yang kedua menjadi Menteri Pertahanan. Itu adalah jabatan yang sangat strategis dan sangat rawan untuk disadap. Tapi Prof. Mahfud tidak pernah takut disadap. Karena beliau kalau ngomong pakai bahasa Madura, yang nyadap juga bingung. Mahfud juga mengungkapkan pesan Gus Dur bahwa demokrasi bukanlah pasar, melainkan prinsip penyelenggaraan negara yang harus dijalankan dan konstitusi harus ditegakkan. Dari Jombang, Jawa Timur, Rian Rahman, iNews melaporkan.